Masa kolonialisasi yang lebih dari 3 abad di Indonesia ini meninggalkan pengaruh yang sangat luas khususnya bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Arsitektur peninggalan masa kolonial merupakan penanda zaman dan menjadi jiwa bagi keberlangsungan kehidupan berarsitektur. Arsitektur kolonial merupakan arsitektur yang memadukan antara budaya barat dan budaya timur, yang mana memiliki ciri-ciri spesifik sebagai hasil kompromi dari arsitektur modern yang berkembang di Belanda dengan arsitektur Indonesia karena budaya dan kondisi iklim yang berbeda jauh dari kedua negara tersebut. Sistem irigasi merupakan salah satu upaya pemerintah kolonial dalam melaksanakan sistem tanam paksa atau yang sering disebut dengan kultur stelsel. Pada saat itu, tebu merupakan tanaman budidaya yang sangat menguntungkan, sehingga dibutuhkanlah irigasi guna menunjang perkebunannya. Sejarah irigasi dan perkembangannya pada masa ini sudah mulai diintervensi untuk kepentingan pemerintah kolonial. Tentunya, hal tersebut juga menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah arsitektur Dam Kudung atau Dam Payung peninggalan masa kolonial yang berada di kawasan Pondok Waluh, Jember. Bangunan ini masih meninggalkan ciri-ciri bangunan dan lingkungan yang berarsitektur kolonial Belanda. Hal ini terlihat dari pilar-pilar besar yang menandakan bangunan tersebut merupakan ciri dari peninggalan kolonial. Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan juru dam ini. Saya Babang Waluyo sebagai guru SDA Tingkat Pondok Waluyo. Nah, izin bertanya, Pak. Nah, apakah Bapak ini tahu bagaimana latar belakang berdirinya bangunan ini? Latar belakang karena ini menurut riwayat saya itu sebagai anak cucunya juga. Khususnya latar belakang dari Dam Pondok Waluyo ini terdirinya dari pabrik Semboro buatan Belanda. Setelah pabrik Semboro jadi baru memiliki Dam Pondok Waluyo. Kira-kira itu tahun berapa, Pak? Diperkirakan tahun 1923. Berarti bangunannya ini ada kaitannya dengan pabrik? Ada kaitannya dengan pabrik Semboro karena pabrik Semboro itu buatan Belanda, dan Belanda itu ke Indonesia menurut sejarah itu memperkerjakan orang, anak-anak perempuan. Untuk perairan pabrik karena banyak di sini tanaman tebu dan pabrik Semboro juga menciptakan kue yang ada di wilayah ini. Nah, itu berarti bangunan sekitar sini itu memang akan dibangun di sini atau ke beberapa wilayah lain? Nah, ini setelah berdirinya pabrik Semboro akhirnya Belanda menentukan di sinilah tempatnya, lalu dibuat jaringan irigasi. Sudah ada indikasi bahwa bangunannya Belanda ya, Pak? Ya, bangunan Belanda. Kalau bukan buatan Belanda, berarti itu apa? Kalau buatan Indonesia. Menurut data dari Kantor Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Kencong, bangunan dam ini dibangun pada tahun 1923. Tinggi bangunan ini adalah setinggi 3 meter dengan lebar mercu bendungannya 14 meter. Bangunan ini diperkirakan dibangun karena implikasi adanya 3 pabrik gula yang berjarak tidak jauh dari dam ini, yaitu pabrik gula Semboro, pabrik gula Kencong, dan pabrik gula Jatiroto. Mengapa bisa dikatakan demikian? Hal ini tentunya karena pada kawasan di sekitaran pabrik banyak lahan-lahan untuk perkebunan tebu, yang mana lahan-lahan tersebut tentunya membutuhkan pengairan. Maka dari itu dibangunlah sistem irigasi di daerah tersebut.
Menurut cerita dari Pak Bambang, bangunan tersebut sudah terindikasi sebagai bangunan kolonial. Dengan adanya pembangunan sistem irigasi kolonial, hal ini tentunya memberi dampak positif karena telah memberikan dasar-dasar irigasi modern kepada kehidupan pada masa kini. Arsitektur kolonial adalah langgam arsitektur yang berkembang selama masa pendudukan Belanda. Pada masa tersebut, para arsitek Belanda banyak membawa serta pengaruh-pengaruh langgam arsitektur yang saat itu sedang berkembang di benua Eropa. Itulah sedikit cerita mengenai bangunan sistem irigasi dengan corak arsitektur kolonial. Sekian, terima kasih.